Selamat sore pemirsa, saat ini Anda menyaksikan breaking news pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres untuk pemilu 2024 bersama saya Fani Imaniar. Kita akan menuju ke Komisi Pemilihan Umum pemirsa sebelumnya di mana usai menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. KPU akan menggelar pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 pada malam hari ini. Acara ini akan diselenggarakan mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, diawali dengan gala dinner KPU bersama dengan para Capres-Cawapres. Ketiga pasangan Capres-Cawapres yakni Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dijadwalkan akan hadir. KPU telah menyiapkan tribun, panggung, juga jajaran meja dan kursi untuk para pimpinan KPU serta tamu undangan acara tersebut. Sementara itu pemirsa, jelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres, pengamanan gedung KPU diperketat. Untuk pengamanan, Polri menerjunkan 2.100 personel. Di samping itu juga akan dilakukan penutupan satu lajur Jalan Tuanku Imam Bonjol di depan gedung KPU. Sedangkan untuk pengalihan lalu lintas akan dilakukan secara situasional di beberapa titik. Mekanisme pengundian nomor urut pasangan calon presiden wakil presiden itu dilakukan secara dua tahap. Yang tahap pertama pengambilan nomor antrian, dan pengambilan nomor antrian ini sesuai dengan waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden yang waktu itu telah dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober. Nah, setelah mereka mendapatkan nomor antrian, baru mereka mengambil nomor undian yang sesungguhnya untuk penetapan nomor urut pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi sekali lagi kegiatan pengundian ini dilakukan secara dua tahap. Secara dua tahap. Kemudian untuk peserta yang hadir sendiri selain paslon itu siapa saja? Selain paslon kami mengundang pimpinan gabungan partai politik beserta fungsionaris partai, sehingga kami menyediakan cukup alokasi ya di halaman kantor KPU yang menjadi tempat sidang pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon presiden wakil presiden. Ada 22 kursi kami sediakan untuk pimpinan partai politik gabungan ya, dan ada 150 kursi untuk fungsionaris partai, anggota partai ataupun pihak-pihak yang mereka undang. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada masa pendukung dari masing-masing paslon yang ingin ikut meramaikan kegiatan pada malam hari ini. Sehingga sudah terlihat bahwa kami menyiapkan pengamanan berdasarkan evaluasi pendaftaran kemarin, di mana karena masa pendukung begitu banyak, justru malah paslonnya akhirnya sulit masuk ke dalam kantor KPU. Untuk itu kami menghimbau kepada semua massa pendukung untuk bisa menyukseskan agenda kita semuanya bersama, bisa berjalan lancar dan tidak menghambat para paslon untuk masuk ke dalam kantor KPU. Dan untuk para peserta yang diperkenankan masuk sudah ada ID-nya, bisa ditunjukkan, bisa diperlihatkan, sehingga petugas PAMDAL dari KPU akan memudahkan. Dan kita akan mengetahui bagaimana situasi terkini terkait dengan persiapan pengundian nomor urut Capres-Cawapres pemirsa. Kami sudah bersama dengan Galuh Pandu yang saat ini berada di luar gedung KPU Jakarta Pusat. Galuh, bagaimana dengan persiapan pengamanan, terutama ya ada berapa banyak personel yang diturunkan? Ya Fani dan pemirsa, saat ini saya berada di luar area gedung KPU, tempat nanti para paslon Capres dan juga Cawapres akan memasuki ruangan dalam pengambilan atau pengundian nomor urut serta penetapan nomor urut pasangan Capres dan juga Cawapres yang sudah secara sah resmi ditetapkan sebagai pasangan Capres dan Cawapres oleh KPU pada 13 November kemarin. Dan saat ini Fani dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa area di Jalan Imam Bonjol sebanyak 2 ruas sudah disterilkan sehingga tidak ada kendaraan yang bisa melewati jalur ini. Kemudian sekitar 2.100 personil gabungan dari TNI Polri, merupakan gabungan dari Polres Jakarta Pusat, kemudian Polda Metro Jaya dan juga dari Pemprov DKI juga sudah ada di sini untuk mengamankan proses pengundian nomor urut dan juga penetapan nomor urut pasangan
calon capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024. Sudah ditetapkan 3 pasangan capres dan juga cawapres secara resmi, yaitu adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan saat ini sudah steril untuk 2 ruas dan sejumlah rekayasa arus lalu lintas dilakukan sehingga bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Pangeran Diponegoro akan dialihkan menuju Jalan Hos Cokro Aminoto. Dapat kami informasikan pula bahwa nantinya pengundian nomor urut dan juga penetapan nomor urut paslon Capres-Cawapres akan dimulai pada pukul 18.30 dengan perjamuan makan malam atau gala dinner di rooftop KPU yang diikuti oleh ketiga paslon serta pimpinan partai politik pengusung. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembukaan di halaman gedung KPU yang sudah disediakan tribun dan juga panggung dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah pembacaan tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut, kemudian pengambilan nomor antrian yang nantinya akan didahulukan bagi pasangan capres dan cawapres yang mendaftarkan terlebih dahulu sehingga urutannya adalah Anies Muhaimin, kemudian Ganjar Mahfud, dan terakhir adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Setelah mereka mengambil nomor antrian, nanti akan ada pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan selanjutnya akan ditetapkan nomor urut dengan diawali dengan pembacaan penandatanganan berita acara pleno pengundian, kemudian pembacaan dan penandatanganan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut, dan nantinya akan diberikan waktu untuk sambutan bagi pasangan capres dan cawapres selama 10 menit bagi masing-masing pasangan. Dan dapat kami informasikan pula bahwa pasangan Ganjar Mahfud rencananya akan berangkat dari Rumah Cemara atau Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar, yakni di Jalan Cemara 19 Menteng, yang nantinya akan dimulai dengan doa bersama, kemudian salat maghrib berjamaah, dan juga doa dari segenap tim pendukung dari beberapa agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Sementara itu agenda relawan masih belum dapat informasikan secara detail bagaimana nantinya atau simpatisan yang ikut bergabung dalam pengundian dan juga penetapan nomor urut ini, dan mereka tim dari pasangan calon Capres dan juga Cawapres Ganjar Mahfud berharap bahwa tim akan selalu dalam keadaan kondusif. Dapat kami informasikan pula bahwa tim dari Ganjar Mahfud juga tidak mempermasalahkan akan dapat berapapun nomor urut yang nantinya mereka dapat, karena itu hanya masalah administratif. Yang penting adalah bisa memenangkan dalam kontestasi pemilu 2024. Sementara itu, sepulang dari KPU rencananya pasangan ini akan berjalan kaki menuju Geraha Mandiri sambil menyapa relawan yang ada di luar yang turut mendukung pasangan calon Ganjar Mahfud ini. Dapat kami informasikan pula bahwa pasangan Prabowo Gibran nanti akan menggunakan bis listrik untuk mengurangi emisi. Nah, pimpinan partai nanti akan berkumpul di Jalan Cik Ditiro pada pukul 16.30 dan rencananya akan tiba di KPU pada pukul 18.30. Sementara itu pasangan Anies Muhaimin juga tidak mempermasalahkan nomor berapa mereka nantinya akan mendapat. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Fani, kembali ke Anda. Baik, Galuh, terima kasih. Nanti kita juga akan berkala mendapatkan informasi lanjutan terkait dengan tidak hanya persiapan, tapi tentunya bagaimana rangkaian acara penetapan nomor urut pasangan Capres dan juga Cawapres berlangsung nanti malam. Terima kasih sebelumnya atas laporannya langsung dari Gedung KPU Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilihan presiden 2024. Ketiga paslon diagendakan menghadiri pengundian nomor pada malam hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan 3 pasangan Capres dan Cawapres, yakni Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah sah sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Ketiganya memenuhi syarat verifikasi administrasi, baik absahan dokumen maupun ketentuan suara partai atau gabungan partai pengusung, yakni memiliki 20% kursi di DPR RI dan 25% suara secara nasional hasil pemilu periode sebelumnya. KPU juga menandatangani penyerahan Satgas Pengamanan Capres dan Cawapres, yakni sebanyak 441 personel dari kepolisian dengan perincian 74 personel untuk masing-masing Capres dan Cawapres. Selanjutnya, ketiga paslon menjalani pengundian nomor urut pada Selasa malam nanti.
Dari Jakarta, Galo Pandu, Jaksa Samsa, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, sebelumnya kemarin Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pesta Demokrasi 2024. Selanjutnya, publik berharap Pesta Demokrasi bisa berlangsung damai dan bebas dari kecurangan sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menghalalkan segala cara demi kepentingan politik pribadinya. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti tanda-tanda kecurangan jelang pemilu 2024. Megawati prihatin terhadap manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan perorangan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berlaga di Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Ketiganya yang dinyatakan memenuhi syarat adalah pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Indonesia, ya, KPU telah menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Sementara itu, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta masyarakat mengawal jalannya pemilu 2024 agar bebas dari segala bentuk kecurangan. Putusan syarat usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu dinilai merupakan salah satu bentuk upaya manipulasi hukum untuk kepentingan politik perorangan. Kemudian pencopotan baliho Capres di sejumlah daerah, pemasangan CCTV di kantor KPU Jombang dan kedatangan sejumlah aparat ke kantor DPC PDIP Solo sempat mendulang sorotan. Kedepan KPU dan Bawaslu diminta lebih adil, jujur, dan transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Seluruh aparatur sipil negara, TNI dan Polri bisa terus mengedepankan netralitas. Dan seluruh peserta pemilu dapat bertarung sesuai aturan, serta tanpa menghalalkan segala cara untuk menang dalam kontestasi pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pidatonya Minggu siang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membahas situasi politik terkini di tanah air. Megawati menyoroti tanda-tanda kecurangan jelang pemilu 2024. Di antaranya, manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Megawati bercerita terkait pembentukan MK di era kepemimpinannya saat menjabat sebagai presiden. Mega menegaskan,
MK dibentuk untuk kepentingan rakyat dan menjaga demokrasi, bukan untuk kepentingan perorangan. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1, sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Sejumlah pihak menilai pidato Megawati sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Mega pun mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK terkait pelanggaran etik Hakim MK. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.